Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya Onseldi. Hari ini saya mau ngebahas ya sebuah HP underrated atau HP yang tidak banyak dicari, atau mungkin ini HP yang peminatnya sedikit ya. Kenapa begitu? Karena kemarin Prenda tadi beberapa hari saya lihat ya, sebelum yang ngomong-ngomong, ini adalah HP yang saya barter ya, bukan barter tapi downgrade ya dari HP Redmi Note 9 saya ke HP ini. Jadi HP ini itu saking asingnya menurut saya, tidak hype-nya kurang, terus kayaknya kurang terdengar aja gitu. Jadi sampai saya cari di YouTube. Bahkan di YouTube pun tidak banyak orang yang membahas HP ini. Apakah sejelek itu? Nah, ini adalah HP Vivo Y17s. Saya nggak tahu apakah HP ini memang sejelek itu atau mungkin aja salah pasang harga. Nah, saya juga kurang tahu ya. Jadi HP ini tidak terlalu banyak dibahas atau hype-nya bahkan kurang sekali teman-teman ya. Jadi saya pikir untuk harga sekelas dari Vivo Y17 ini adalah Redmi 13C teman-teman. Jadi ini dia. Nah, Pak Yanda, kita lihat di sini. Jadi Redmi 13 ini saya rasa head to head langsung ya dengan Vivo Y17s ini. Kebetulan saya sudah pernah pegang Redmi 13C dan sudah pernah saya review juga, saya unboxing dan review juga. Jadi saya mungkin berasa sedikit ada ininya ya, bisa merasakan sedikit lah ya. Nah, kira-kira apa sih, kenapa sih HP ini tuh kayaknya kurang diminati deh, atau kayaknya kurang ya, kayaknya lebih banyak orang itu lebih memilih ke Redmi. Mari kita bahas ya. Pertama dari segi desain dulu. Ini sih kayaknya selera orang beda-beda ya. Tapi menurut saya sih lebih suka anunya Redmi ya. Kenapa? Oh ya, sebelum kita bahas itu, kenapa saya makanya langsung di sini. HP-nya itu karena HP bibi saya, jadi saya sudah ngasihnya ke beliau ya. Jadi saya tidak pegang HP-nya sekarang. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya tuh lebih suka tampilannya Redmi teman-teman. Pertama, saya rasa itu layarnya lebih besar daripada HP Vivo ini. Menurut saya HP Vivo ini kecil ya teman-teman ya. Terus dia sama-sama, walaupun sama-sama paket poni, tapi poni dari Redmi 13 ini kayaknya lebih menarik ya, karena dibuat tuh bentuk begini. Jadi seperti rasanya HP-HP yang mahal teman-teman. Kalau teman-teman masih lihat HP-HP 2 jutaan dari HP Samsung atau lainnya, itu tipe phone-nya seperti ini teman ya. Jadi terkesan lebih baik. Sedangkan kalau tipe model V begini, itu kayaknya terlalu jadul teman-temannya. Jadi saya tuh kurang suka ya dengan ini. Tapi oke lah, itu sesuai selera. Tapi kalau saya sih lebih suka ini Redmi 13C, dan Redmi 13 ini saya berlihat punya 3 lensa kamera, sedangkan Vivo ini hanya punya 2 teman-teman ya. Oke, terus secara spesifikasi dia tuh mirip-mirip teman-teman, spesifikasinya pakai Helio G35 bla 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 bla. Mirip-mirip, baterainya juga 5000 mAh, mirip-mirip temannya. Nah, yang membedakan di sini adalah spesifikasi dasarnya. Apa itu spesifikasi dasar yang saya maksud? Jadi internalnya teman-teman, menurut saya itu spesifikasi dasar. Internalnya yang ditawarkan oleh Vivo adalah start dari 4/64, walaupun bisa diekspansi teman-teman ya. Kayak contoh punya saya ini varian paling basic 4/64, walaupun bisa tambahin 4GB, tapi itu hanya RAM itu ya. RAM seperti itu ya, teman-teman pasti paham maksud saya. Jadi, dan sedangkan kalau Redmi 13C itu dia startnya di 6/128GB dan 618 dan 8256GB. Nah, untuk harga dia juga mengaruh ke harga teman-teman ya. Kenapa menurut saya teman-teman itu kayaknya kalau saran saya sih nggak ngambil HP ini teman-teman, kecuali kalau teman-teman memang penggila HP Vivo dan budgetnya ketat. Kenapa saya bilang begitu? Soal harga ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Nah, paling tidak di sini untuk spesifikasi dasarnya
Vivo Y17s itu yang RAM internal 4/64 itu harganya 1.350.000, sekitar 1.300.000-an. Sedangkan untuk di Redmi 13C itu harga barunya untuk RAM 6 128 itu ada 1.500.000. Nah, kita tambah sedikit, dia itu bahkan mendapatkan memori lebih besar, teman-teman. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang punya budget segitu, saya sih lebih sarankan nambah sedikit deh untuk daripada ngambil ini, teman-teman, karena di tahun 2024 masih pakai RAM maksud internal 64 kayaknya standar minimum sih, teman-teman ya. Sudah terlalu sempit ya, walaupun tidak banyak, tapi yang menurut saya sih teman-teman saya sarankan nambah sedikit untuk ambil ini. Yang kedua tadi itu masalah kameranya kurang, terus ya ini kayaknya lebih kecil, karena biasanya tidak jarang orang-orang itu sekarang lebih suka HP-HP yang layarnya lebih besar. Nah, untuk itu sih alasan kenapa Vivo ini kayaknya kurang diminati ya. Hype-nya juga kurang, atau mungkin Vivo sadar diri kali ya. Jadi dia itu tidak punya spesifikasi yang cukup mumpuni untuk melawan pesaing-pesaingnya. Nggak usah tanya Itel deh, atau Infinix atau lainnya, itu pasti disikat habis itu tuh sama mereka. Ini kita pakai yang simple aja, yang lawannya ini Redmi aja, ini udah menurut saya sih kalah telak ini, teman-temannya. Jadi saya rasa itu sih alasan kenapa Vivo Y17s ini kurang diminati. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Bisa komentar di bawah ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.